Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Kusumawardani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ristanti Yuliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aini. Saya sedang mengambil mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2 dengan dosen pengampu Ibu Dina Monalisa SEMSI. Di sini maksud dan tujuan saya membuat video ini sebagai memenuhi tugas besar 1 pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 2. Di sini saya akan menjelaskan terkait modul pertemuan pertama tentang liabilitas jangka pendek atau biasa disebut hutang jangka pendek. Definisi hutang jangka pendek yaitu atau liabilitas jangka pendek yaitu kewajiban yang jatuh temponya diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan atau 1 tahun atau setelah periode pelaporan. Ada pula jenis-jenis liabilitas jangka pendek yaitu utang usaha, wesel bayar, utang bank, liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo, liabilitas jangka pendek yang akan didanai, dan lain-lain. Definisi kontrak eksekutori, provisi, dan liabilitas berdasarkan PSAK 57 yaitu kontrak eksekutori. Apa yang dimaksud kontrak eksekutori? Kontrak eksekutori yaitu kontrak yang kedua belah pihak terkaitnya belum melaksanakan kewajiban kontrak atau telah melaksanakan sebagian kewajiban mereka dengan proporsi yang sama. Ada pula provisi, yaitu liabilitas yang waktu dan jumlahnya belum pasti. Sedangkan liabilitas yaitu kewajiban kini entitas yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya dapat mengakibatkan arus keluar sumber daya entitas yang mengandung manfaat ekonomi. Ada pula untuk contoh kasus dari liabilitas jangka pendek yaitu contoh kasusnya yang pertama saya bacakan. PT Karya Tunggal memperoleh laba bersih sebelum bonus sebesar 100 juta rupiah. Sesuai dengan perjanjian, perusahaan harus menyisihkan 20% dari laba tersebut sebagai bonus tahunan. Maka yang diminta yaitu hitunglah bonus untuk komisaris jika bonus dihitung berdasarkan laba sebelum dikurangi pajak 40% dan bonus. Maka bisa dijawab bonus sama dengan 20% dikali laba bersih. Jadi bonus sama dengan 20% dikali 100 juta rupiah, maka hasilnya 20 juta rupiah. Dan ada pula jurnalnya yaitu beban gaji pada utang gaji. Untuk contoh kasus pada liabilitas jangka panjang yaitu yang pertama, tanggal 12 Mei 2013, PT Serba Indah membeli 5.000 saham PT Asia Raya dengan nominal Rp10.000 per lembar. Harga setiap lembar saham yaitu Rp11.000. Provisi dan biaya lainnya sekitar harga Rp600.000. Maka harga kurs 5.000 lembar saham dikali Rp11.000 hasilnya yaitu 55 juta ditambah provisi dan biaya lainnya yaitu Rp600.000. Maka harga perolehannya yaitu Rp55.600.000. Untuk jurnalnya yaitu surat berharga pada kas. Dan untuk modul pertemuan kedua terkait liabilitas jangka panjang atau kewajiban jangka panjang. Apa itu kewajiban jangka panjang atau liabilitas jangka panjang? Definisinya yaitu kewajiban yang tidak dapat diselesaikan dalam kurun waktu 1 tahun atau siklus operasional perusahaan. Utang jangka panjang memiliki perjanjian dan pembatasan. Ada pula pelunasan kewajiban jangka panjang. Pelunasan dengan kas sebelum jatuh tempo. Misalnya, harga reakuisisi lebih besar dari nilai buku bersih sama dengan rugi. Jika harga reakuisisi lebih kecil dari nilai buku bersih, maka laba.
Maka pada setiap reakusisi, premium atau diskon harus diamortisasi sampai tanggal reakusisi. Ada pula pelunasan dengan pertukaran aset atau sekuritas. Yang pertama, kreditur harus mencatat aset, non-kas atau bunga ekuitas yang diterima pada nilai wajar. Yang kedua, debitur mengakui keuntungan sebesar kelebihan nilai buku terutang terhadap nilai wajar aset atau ekuitas yang ditransfer. Di sini saya akan menjelaskan modul ketiga dan keempat, di mana modul ketiga merupakan modul yang membahas mengenai liabilitas jangka panjang lanjutan. Sebelumnya pasti telah dijelaskan mengenai liabilitas jangka panjang, yaitu suatu kewajiban entitas yang muncul karena peristiwa masa lalu entitas yang tidak dapat diselesaikan selama satu periode akuntansi, di mana untuk pelaksanaannya sendiri memiliki surat perjanjian dan untuk pemutusannya sendiri memiliki kontrak tertentu. Lalu di sini untuk akuntansi menengah 2A, liabilitas jangka panjang lanjutan lebih ditekankan kepada obligasi, di mana obligasi sendiri merupakan surat utang yang berisikan janji tertulis untuk menyetorkan sejumlah dana ke pihak tertentu dengan jangka waktu atau jatuh tempo yang telah disepakati di awal. Lalu di sini ada 4 jenis obligasi. Obligasi yang pertama yaitu obligasi berdasarkan jatuh temponya, yang kedua berdasarkan jaminan, yang ketiga berdasarkan bentuk, dan yang terakhir adalah berdasarkan sifatnya yang dapat ditukar dengan saham. Lalu untuk obligasi sendiri memiliki keuntungan dan kerugian untuk pihak penerbitnya, di mana keuntungannya adalah biaya bunga obligasi cenderung lebih rendah daripada biaya bunga untuk saham, di mana ini pasti akan menguntungkan perusahaan. Nah, terus yang kedua adalah obligasi ini sendiri biaya bunganya dapat digunakan sebagai pengurang untuk laba sebelum pajak. Lalu untuk kerugiannya sendiri, biaya bunga akan dibebankan sebagai biaya tetap perusahaan per tahunnya. Lalu yang kedua adalah obligasi ini sendiri dapat melikuidasi perusahaan. Untuk metode pencatatan obligasi sendiri, obligasi umumnya dicatat sesuai dengan nilai nominal obligasi itu sendiri. Untuk pencatatan utang obligasi, di sini ada beberapa jurnal yang biasanya dibuat saat dilakukannya transaksi obligasi. Yang pertama adalah jurnal saat pembelian obligasi, yang kedua jurnal saat pembayaran biaya bunga obligasi. Lalu yang ketiga adalah jurnal penyesuaian yang biasa dilakukan setiap akhir periode akuntansi, yang terdiri dari jurnal penyesuaian akibat biaya bunga yang belum dibayar, lalu biaya penyesuaian terkait dengan amortisasi biaya bunga. Lalu yang ketiga, jurnal untuk mencatat pembalikan setiap awal periode akuntansi. Lalu yang keempat, terkait dengan pelunasan obligasi itu sendiri. Lalu terdapat pula obligasi konversi, di mana obligasi ini adalah obligasi yang pada saat awal perjanjiannya sudah ditekankan bahwa obligasi konversi dapat diubah atau ditukar menjadi saham biasa perusahaan dalam waktu yang tidak dapat ditentukan, atau setiap saat dia dapat berubah menjadi saham biasa perusahaan. Lalu kita akan lanjut untuk modul keempat. Modul keempat ini akan membahas ekuitas, yang akan membahas lebih lanjut mengenai instrumen investasi ekuitas. Instrumen investasi ekuitas ini sendiri berbentuk kontrak yang dibuat oleh entitas yang non-derivatif maupun yang derivatif. Nah, untuk kontrak ini sendiri hanya bisa diakui oleh yang terlibat di dalamnya saja, terlibat langsung, jika tidak bisa. Lalu, untuk instrumen utang dalam SAK etap terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama dimiliki hingga jatuh tempo, yang penyajiannya adalah biaya perolehan dikurangi dengan amortisasi premi atau diskonto. Lalu yang kedua diperdagangkan. Kalau diperdagangkan ini penyajiannya pada SAK etap adalah nilai wajar pada tanggal neraca. Begitu pula dengan tersedia untuk dijual. Tersedia untuk dijual di sini penyajiannya di SAK etap sama seperti yang diperdagangkan, yaitu nilai wajar pada tanggal neraca. Sekarang di sini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu ekuitas,
terus PSAK 23 dan juga PSAK 34. Langsung aja, yang pertama itu ada ekuitas. Ekuitas itu jadi ibaratnya tuh pendapatan bersih kita yang kita terima dari investasi kita sebagai pemilik di suatu perusahaan yang udah kita jalanin usaha perusahaannya tersebut. Nah, terus komponennya apa aja sih ekuitas tuh? Modal disetor sama dengan saham biasa, ditambah saham preference, ditambah laba ditahan, dikurang agio saham treasury, ditambah laba komprehensif lain, ditambah kepentingan non pengendali. Nah, di dalam ekuitas ini kan ada saham. Saham itu kan sebuah bukti kepemilikan nilai sebuah perusahaan. Karakteristiknya tuh apa aja? Yaitu memiliki resiko kerugian terbesar. Terus, memperoleh keuntungan atas keberhasilan perusahaan. Tidak ada jaminan memperoleh dividen dan aset atas pembubaran perusahaan, dan terakhir ada hak pembagian proporsional atas laba dan kerugian dalam manajemen. Selanjutnya, masalah yang biasa dihadapi saham pada saat penerbitan saham, yaitu ada nilai par saham. Yang kedua ada saham tanpa nilai par. Terus saham diterbitkan dengan sekuritas lain. Terus ada lagi tuh saham diterbitkan dengan transaksi non-cash. Selanjutnya ada saham treasury atau biasa disebut saham biasa, yang dimana saham yang menempatkan pemiliknya paling terakhir terhadap pembagian dividen dan hak atas harta kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut dilikuidasi. Selanjutnya ada saham preference, saham yang memiliki karakteristik gabungan antara saham biasa dan obligasi, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap atau seperti bunga obligasi. Nah, kalau kalian minta contoh kasus, ini ada 2 contoh kasus. Yang pertama yaitu ada Mandiri Maju menerbitkan 100 lembar saham dengan nilai par $5 per saham pada harga $1.100, dan soalnya buatlah ayat jurnalnya. Kas berada di posisi debit dengan $1.100. Saham biasa dan modal disetor yang melebihi par itu berada di posisi kredit, yang dimana saham biasa ini didapat $500, didapat dari 100 dikali $5, dan untuk modal disetor itu selisih antara 1.100 dikurang 500. Soal yang kedua, Mandiri Maju didirikan dengan 10.000 lembar saham yang biasa diotorisasi tanpa nilai par. Jika 500 lembar saham kemudian diterbitkan dengan harga $10 per saham, buatlah ayat jurnalnya. Sama juga di sini kasnya berada di debit dan saham biasa tanpa nilai parnya berada di kredit, yang dimana kas di sini dapat dari 500 dikali $10. Selanjutnya ada kebijakan dividen. Jadi kebijakan dividen di sini merupakan suatu keputusan yang diperoleh perusahaan yang nantinya akan dibagikan informasinya kepada pemegang saham sebagai dividen, atau labanya akan ditahan sebagai investasi di masa yang akan datang. Terus untuk jenis-jenis dividen itu ada dividen kas, properti, likuiditas, dan juga saham. Kebijakan dividen. Laporan perubahan ekuitas etap menyajikan sebagai berikut. Laba rugi tahun berjalan, pendapatan dan beban yang diakui langsung dalam ekuitas, pengaruh perubahan kebijakan akuntansi. Selanjutnya ada rekonsiliasi jumlah tercatat awal dan akhir periode dari komponen ekuitas. Selanjutnya kita langsung ke pendapatan atau PSAK 23. Dari definisinya dulu deh ya, bahwa pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi
yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Lanjut aja ke pengakuan pendapatan. Jadi pendapatan dalam reals AK 23 itu adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama suatu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Prinsipnya gimana? Yang ada dua, yaitu ketika mungkin bahwa manfaat ekonomi akan mengalir ke entitas dan ketika manfaat dapat diukur dengan andal. Terus lanjut aja ke pendapatan kontrak konstruksi yaitu dalam PSAK 34. Definisinya yaitu suatu kontrak yang dinegosiasikan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi aset yang berhubungan erat satu sama lain atau dalam hal rancangan teknologi dan fungsi atau tujuan pokok penggunaan. Terus karakteristiknya apa aja sih? Kontrak konstruksi dapat untuk aset tunggal atau berkaitan dengan sejumlah aset. Kontrak konstruksi meliputi yaitu aset, misalnya pelayanan jasa untuk manajer proyek dan arsitek. Terus kontrak untuk penghancuran atau restorasi aset dan restorasi lingkungan setelah penghancuran aset, dan kontrak dapat berbentuk kontrak harga tetap dan biaya plus. Nah, di dalam pendapatan kontrak konstruksi juga ada klaim dan pembayaran insentif. Ini sih udah pada tahu ya, kalau klaim kan kayak apa yang kita mau pinta tapi di luar dari nilai kontrak. Terus kalau pembayaran insentif kan pasti tahu ya, pembayaran insentif kan didapat dari hasil kerja kita tapi di luar dari target. Ibaratnya targetnya udah terselesaikan tapi kita bisa lebih dari target itu. Nah, itu kita bakal dapat pembayaran insentif. Pendapatan kontrak konstruksi PSAK 34, pengakuan pendapatan dan beban kontrak. Ada dua metode akuntansi untuk kontrak konstruksi jangka panjang. Metode presentasi penyelesaian dan metode kontrak selesai. Terus untuk contoh kasus nih, sebuah perusahaan konstruksi memperoleh kontrak senilai 30 triliun untuk membangun sebuah jalan tol. Proyek tersebut diperkirakan akan memakan waktu 3 tahun untuk penyelesaiannya. Estimasi biaya untuk proyek tersebut mencapai 21 triliun, di mana biaya tahun pertama diperkirakan akan mencapai 10 triliun, 8 triliun untuk tahun kedua, dan 3 triliun pada tahun ketiga. Dari data-data tersebut, kita dapat menghitung presentasi total biaya untuk setiap tahun sebagai berikut. Biaya di tahun pertama itu dihitung dari 10 triliun dibagi 21 triliun, yaitu didapat 47,6%. Di tahun kedua, 8 triliun dibagi 21 triliun dapat 38,1%. Biaya di tahun ketiga, 3 triliun dibagi 21 triliun didapat 14,3%. Nah, kemudian untuk menghitung pengakuan pendapatan, kita mengalihkan persentase total biaya yang dikeluarkan setiap tahun dengan total pendapatan yang diperoleh selama periode proyek. Berikut adalah rincian pendapatan per tahun selama periode kontrak. Pendapatan di tahun pertama itu tadi kan 47,6% untuk biaya di tahun pertama dikali 30 ini maksudnya kontrak kesepakatan yang diperoleh tadi. Kemudian untuk menghitung pengakuan pendapatan, kita mengalihkan persentase total biaya yang dikeluarkan setiap tahun dengan total pendapatan yang diperoleh selama periode proyek. Pendapatan pertama kan tadi 47,6%, dikaliin aja 30 triliun tadi, jadi sekitar 14,3 triliun untuk pendapatan pertama ya. Pendapatan di tahun kedua yaitu 38,1%, dikali 30 sama dengan 11,4 triliun. Pendapatan di tahun ketiga yaitu 14,3 triliun dikali 30 sama dengan 4,3 triliun.
Dari data yang didapatkan di atas, kita dapat menghitung laba sebagai berikut. Untuk laba di tahun pertama yaitu 14,3 yang didapat dari pendapatan dikurang 10 triliun, di mana 10 triliun ini dapat dari biaya tahun pertama. Yaitu jadi untuk labanya sekitar 4,3 triliun. Lalu untuk tahun kedua itu 11,4 dikurang 8 sama dengan 3,4 triliun. Di tahun ketiga ada 4,3 dikurang 3 sama dengan 1,3 triliun. Penyajian untuk laporan keuangan presentasi penyelesaian. Nah, ini ada dua cara untuk penyajian laporan keuangan mengenai pendapatan kontrak konstruksi pada PSAK 34. Yang pertama, jika selisih tersebut di posisi debit, maka dilaporkan sebagai aset lancar. Dan kedua, jika selisih tersebut di posisi kredit, maka dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Ingat ya, jangan ketukar. Ya udah teman-teman, kayaknya udah sekian cukup buat materi yang udah saya berikan tadi. Maaf banget kalau emang kalian masih kurang paham. Mungkin bisa lihat tutor-tutor yang lain, atau mungkin bisa baca di website-website di Google, atau langsung nanya ke dosen kalian masing-masing agar lebih jelas dan mendapatkan informasi yang valid. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.